Ya, Ibu Virgi, kira-kira targetnya akan butuh waktu berapa lama untuk menjadikan Tomohon ini menjadi kota wisata dunia? Targetnya di 2025 itu sudah harus menjadi kota wisata dunia karena kan memang itu masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah yang sudah ditetapkan sebenarnya dari tahun 2005 sampai dengan 2025. Nah, ketika Jili dan Virgi ini dipercaya untuk bisa menjabat di periode ini, berarti kan sampai di 2025 akhirnya akhir di RPJMD itu sendiri. Nah, target dari RPJMD itu di 2025 adalah kota wisata dunia. Berarti di akhir nanti pada saat kelima tahun. Tapi kan mulai dari sekarang kita sudah harus mulai prosesnya kan. Kalau mau bicara kota kota bunga, bunganya berarti harus full dong Iya, ya kan. Sepanjang kota Tomohon atau untuk daerah-daerah tertentu yang akan kita fokuskan paling tidak ketika sekarang kan instagramable gitu kan, jadi ketika orang foto, orang berwisata itu benar-benar mereka menikmati gitu, nggak cari-cari mana bunganya gitu ya. kalau dulu kan kita ke Tomohon kita bisa langsung lihat, oh bunga-bunganya ada nih di sepanjang jalan. Nah kalau sekarang Sudah sudah mulai mulai sepi ya. iya mulai tidak terlihat lagi. Nah untuk menuju kota wisata tentunya juga harus ada perbaikan-perbaikan begitu ya. Nah ada beberapa keluhan-keluhan yang kami terima dari masyarakat berkaitan dengan keluhan air bersih di Kota Tomohon. Nah ini masih menjadi permasalahan yang sudah bertahun-tahun mungkin yang belum selesai-selesai begitu. Akan ada rencana apa kira-kira berkaitan dengan air bersih ini? Ya karena itu memang hak dasar dari masyarakat ya untuk mendapatkan air bersih ya. Tapi memang itu harus dicari solusinya dengan teknologi-teknologi. Jadi seperti daerah Tomohon Utara yang memang sulit sekali karena memang kontur dari tanah itu sendiri dan bagaimana sumber airnya itu sendiri yang memang sulit gitu loh. Jadi dan pemeliharaan tentunya. Banyak memang sebenarnya sudah ada, sumurnya sudah ada, pipa-pipanya sudah ada, tapi pemeliharaannya juga memang sudah rutin dilakukan, tapi pasti ada saja yang rusak-rusaknya. Nah, itu tentunya harus bukan dari pemerintah saja yang memang berperan penting di sini, tapi keterlibatan juga masyarakat untuk menjaga apa yang sudah diberikan nih oleh pemerintah gitu kan. Merawat pipa-pipa yang sudah ada. Ketika memang sudah daerah sekitarnya sudah penuh dengan lumpur misalnya dan kemudian menghambat aliran-aliran tersebut, itulah di situ swadaya dari masyarakat sendiri itu sendiri, swadaya masyarakat sendiri harus benar-benar ikut berperan, bekerja sama di sini. Dan harus dicari solusinya dengan teknologi. Tentunya teknologi itu membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Butuh investasi yang besar di sana. Sehingga untuk kedepannya itu akan menjadi salah satu yang harus kita fokus juga untuk membenahi masalah air bersih tersebut di daerah-daerah tertentu. Ya, sekarang sudah terlihat memang beberapa daerah sudah mulai ada perbaikan ketika saya mulai berkeliling untuk sosialisasi dan mendatangi tempat-tempat yang agak riskan atau ini dengan masalah air sudah ada perbaikan-perbaikan di sana. Hanya memang kalau tidak bisa tambal sulam begitu. Jadi harus dicari dari mana nih sebenarnya dan teknologi apa yang tepat Berarti nanti untuk kalau membenahi misalnya itu. terpilih akan mencari teknologi yang tepat untuk membenahi itu. Iya, pastinya akan seperti itu gitu. Oke. Nah, selain juga dari masalah air bersih, masalah juga penataan kota. Kalau kita lihat di sepanjang jalur di Kota Tomohon ini kan ada apalagi kalau udah menuju ke pusat kota, antrian mobil yang parkir sehingga memakai badan jalan itu menyusahkan masyarakat begitu ya. Nah, penataan kotanya akan diubahkah atau seperti apa? Sebenarnya salah satu solusinya memang harus mensosialisasikan kepada masyarakat, mengajak juga pelaku-pelaku usaha untuk kita bisa merelokasi tempat-tempat tersebut gitu. Kalau sekarang kan memang pusat pemerintahan sudah berada tempat tertentu ya. Tapi pusat perdagangan yang masih ada di pusat kota itu sendiri ketika kita mulai masuk Tomohon, mulai itu kelihatan kan. Ini 5 tahun ke depan saya yakin itu pasti akan macet total di situ ya. Karena tidak ada pelaku usaha tidak diwajibkan untuk membangun lahan parkir ya.
Berbeda kalau misalnya di kota-kota besar, kota-kota lainnya, eh, setiap bangunan harus punya paling tidak kapasitas kendaraan berapa. Kalau tidak, tidak diberikan izin. Ya, itu yang harus diperbaiki. Regulasi-regulasi untuk bisa menata kota supaya tetap teratur dan rapi, ya kembali lagi harus berani untuk melakukan regulasi-regulasi tersebut gitu loh kepada pelaku-pelaku usaha itu. Kalau tidak, ya berarti harus direlokasi salah satu caranya. Oke. Nah, selain juga dari penataan kota, ada juga hal berkaitan dengan perizinan-perizinan. Nah, nah kalau di daerah-daerah luar kan kita melihat kalau sudah ada smart city ataupun tempat satu pintu pengaduan. Nah, kalau di Kota Tomohon akan seperti apa? Sebenarnya kan sekarang sudah ada ya, Tomohon juga sudah memberlakukan smart city. Tapi sekarang levelnya smart city itu kan ada beberapa level tertentu ya. Sekarang ini Tomohon masih bisa dikatakan di level 2 lah posisi smart city-nya. Nah itu akan terus bukan kita perbaiki tapi memang harus ditambah terus, harus ditingkatkan terus gitu loh. Mulai dari itu tadi pelayanannya smart city itu kan banyak sekali ya cakupan kategori-kategori yang harus menjadi smart city secara sempurna itu harus seperti apa gitu kan. Apakah memang masyarakatnya sudah harus kita edukasi untuk benar-benar bisa mengerti untuk kota ini mau jadi smart city loh gitu ya. Itu dulu gitu, melakukan edukasi dulu terhadap masyarakat dan kita mempersiapkan. Kembali lagi kepada masalah teknologinya, kita siapkan semuanya dulu, nah baru deh. Itu karena benar-benar misalnya parkir saja ya kan. Kalau sudah menjadi smart city tentunya retribusi parkir semuanya bisa jadi lebih aman kan semuanya. Tidak ada bolong-bolong lagi nih untuk kedepannya gitu untuk masuk kepada pendapatan-pendapatan juga ke daerah. Jadi banyak hal sih dari keuntungan sebuah kota itu menjadi smart city gitu loh. Tapi akan memungkinkan untuk Kota Tomohon ini maju begitu tingkatan level smart city-nya? Sangat memungkinkan gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya juga kalau tadi berkaitan dengan perizinan-perizinan ini, masih banyak yang mungkin mengaku atau mengeluh tentang perizinan yang berbelit-belit begitu. Masih banyak warga yang mungkin mau mengurus KTP atau mengurus apa yang itu kesusahan. Nah, seperti apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Virgi dan juga Jili nantinya jika terpilih? Kita akan melanjutkannya di Torang P Figure setelah yang satu ini.